Pondok pesantren Darul Rohmah yang letaknya strategis mudah dijangkau berada di lingkungan areal pesawahan yang menghijau, tepatnya di Desa Bodewetan Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pesantren Darul Rohmah adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang menerapkan sistem pondok modern dan salaf. Didirikan oleh seorang alumnus Pondok Pesantren Modern Gontor dan juga lulusan dari universitas yang ada di Mesir adalah Haji Warso Winata LC.MA yang berpengalaman dalam dunia pendidikan atau mubalik, juga aktif dalam organisasi terbesar di Indonesia sebagai pengurus Lembaga Pengamal Dakwah DPW Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Pondok Pesantren Darul Rohmah yang tagline atau semboyannya Ayo Mondok, di dalamnya memiliki program-program pendidikan seperti SD Islam Terpadu Mondok, SD Islam Terpadu Full Day, SD Belajar Mondok, SMP Islam Terpadu Mondok, dan SMK Islam Terpadu. Pondok pesantren yang masih terus berbenah dan membangun sarana dan prasarana baik untuk kegiatan belajar dan mengajar maupun tempat ibadah. Minat dan antusias dari masyarakat nampak jelas dari keinginan orang tua untuk dapat menyekolahkan putra-putrinya agar bisa mondok di Pondok Pesantren Darul Rohmah. Ini dapat dilihat dari jumlah santri yang meningkat di tahun ajaran 2022-2023. Secara resmi, kegiatan Pondok Pesantren Darul Rohmah yang beroperasi pada tanggal 13 Februari tahun 2021 hanya menampung 40 santri. Namun pada tahun ini, ajaran tahun 2022-2023, Pondok Pesantren Darul Rohmah sudah menampung 80 santri yang berasal tidak saja dari wilayah 3 Cirebon, namun ada yang berasal dari luar Cirebon seperti santri dari Bekasi, dan masih menerima santri untuk mondok di Pesantren Darul Rohmah. Daya tarik dan peminat orang tua untuk belajar di Pondok Pesantren Darul Rohmah tidak terlepas dari sistem dan pengajaran Pondok Pesantren Darul Rohmah yang mewujudkan visi dan misinya kepada santri, diantaranya membentuk dan membangun manusia yang bertakwa, berakhlak, berilmu, mandiri atau berdikari, berkualitas, dan berkhidmat. Seperti kegiatan pada hari Ahad tanggal 3 Juli 2022, Pondok Pesantren Darul Rohmah membuka dan menerima para santri. Kegiatan ini lebih awal dilakukan dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya karena beberapa faktor, diantaranya memanfaatkan waktu libur dan banyaknya materi pengajaran di Pondok Pesantren Darul Rohmah. Nanti ketika para santri dan wali santri ketika datang masuk ke pesantren ini, mereka akan terlebih dahulu mengisi registrasi. Kemudian setelah itu nanti di situ, setelah registrasi selesai, pendataan selesai, nanti kita akan memberikan pengarahan kepada mereka tentang evaluasi apa aja yang kurang dari barang-barang santri yang dibawa, dari pakaian mereka yang dibawa, barangkali ada yang kurang, nanti bisa dibawa lagi ke sini secepatnya itu. Kemudian setelah selesai, nanti barangnya itu langsung dibawa ke kamar, kemudian akan dicek sama panitia. Samping itu juga setelah selesai, nanti kita arahkan wali santri untuk melunasi admin. Setelah para santri selesai melakukan tahapan, akan diarahkan ke masjid untuk mengikuti kegiatan selanjutnya, yaitu nasihat, motivasi, dan arahan yang dibimbing atau disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Rohmah. Setiap santri akan dipanggil dan didampingi oleh orang tuanya sesuai dengan absen dan urutan nomor yang berjumlah
80 santri nampak jelas begitu menyayangi dan mengasihi, serta pesan untuk santri baru agar dapat mengikhlaskan untuk belajar mondok di pesantren Darul Rahmah. Ini motivasinya apa nih? Anak kok bisa mau gabung di sini? Apa ada trik atau cara sendiri, Pak? Kalau trik cara sih saya nggak ada, Pak. Trik khusus itu tuh. Karena anak udah ada temen di sini dan teman SD-nya udah ada di sini semua. Jadi kan gaul tiap hari ke sini. Jadi ya bisa masuk sini, Pak. Nggak ada trik yang khusus itu tuh. Penting anaknya mau, udah orang tua bisa dukung, itu aja, Pak. Yang pertama bisa ngerubah akhlak anak, Pak. Ya bisa lebih baik daripada di rumah mainan gadget segala macam ya, terus terpengaruh teman-teman yang nggak baik gitu loh, Pak. Kalau di sini kan insya Allah bisa lebih baik buat masa depan anak, dunia dan akhirat gitu, Pak. Yang utama sih bisa ntar kedepannya bisa nolong orang tua gitu. Pengen bisa hafal Al-Quran, terus ya enak aja di sini. Oke, ya. Gimana, dari apa? Nyaman atau gimana? Nyaman, jadi adem, dekat tempatnya, nggak terlalu jauh. Tapi yakin ya nanti di sini akan betah gitu ya? Yakin. Insya Allah betah. Nah, oke, sip. Pak, ini zaman sekarang ini begitu sulit orang tua untuk membujuk bahkan mengajak anaknya bisa di pondok nih, Pak, karena dengan kemajuan teknologi. Ada trik atau cara mungkin barangkali awalnya bisa anak gabung di sini, Pak? Oh iya, dulu kita awalnya membujuk anak ini agak kesulitan ya, dan ada waktu ada acara di pondok ini sanlat, saya ikutin masuk ke sanlat ke Darul Rahmah dengan harapan supaya anak ini bisa mengenal bagaimana pondok, terus gimana ntar dia berinteraksi dengan teman-temannya yang baru. Untuk selanjutnya yang bertemu dengan pengasuh adalah Ibran. Lebih banyak mengenal tentang pendidikan di pondok. Satrio. Dari situ akhirnya anak saya banyak belajar, banyak kenal sama teman-temannya, dan sepulangnya dari sanlat akhirnya dia mau masuk pondok karena merasa nyaman, enak, seneng ketemu banyak teman gitu. Hanya biar bisa baca Quran, belajar agamanya, belajar agama. Siap betah pondok di pondok ini, Dek? Ya, motivasi saya dari kecil sampai segini umur udah mau masuk SMP, saya bilangin terus-terusan biar ayo masuk pondok, ayo masuk pondok. Alhamdulillah ada hikmahnya, dapat apa namanya dari yang kurang kuasa, dia minta pondok sendiri. Yang tadinya mainan HP nggak ada berhentinya sampai dari pagi sampai malam. Alhamdulillah sekarang udah minta pondok dari mau masuk kelas 6 sampai sekarang SMP udah 1 tahun. Alhamdulillah udah pinter ngaji, adab dari ustadznya yang diutamain adab. Alhamdulillah udah masuk di dalam tubuhnya, dan alhamdulillah orang tua kesyukuran, alhamdulillah dari yang kurang kuasa itu harus banyak-banyak alhamdulillah. Yang tadinya HP dan HP, alhamdulillah sekarang di sini sudah bisa ngaji. Dulunya jadinya nggak bisa, sekarang nggak bisa baca Quran, sekarang sudah bisa dari awal dari Iqra. Berarti kalau di suasana di pondok ini betah Andi ya? Betah, alhamdulillah. Bisa disampaikan nanti kegiatannya apa aja nanti? Oh, kalau bangun jam 3 itu sholat tahajud, habis sholat tahajud ngaji, habis ngaji sholat subuh, persiapan makan, terus persiapan makan, mandi, dan sekolah biasa-biasa aja.
Kalau sekolah biasa. Biasanya puasa hari Senin Kamis. Berarti Sandi di sini memang enak atau gimana bukannya? Alhamdulillah enak. Seru, banyak teman-temannya. Juga di sini diajarin adab, diutamakan adab. Kalau ngaji pertama adab, pada keduanya ngaji. Diutamakan adab di sini. Oke, Pak, kalau untuk biaya di sini gimana nih Pak? Alhamdulillah kalau memang kita jujur sama ustadznya, insya Allah bisa dibantu sama ustadznya. Yang penting kita jujur apa adanya di badan kita. Selagi kita nggak ada ya ngomong nggak ada, kalau lagi ada ya ada. Kalau pembiayaan insya Allah masih terjangkau sama orang tua. Insya Allah masih terjangkau lah di Pondok Darul Rahmah ini. Acara dilanjutkan dengan pembacaan tawasul yang dibimbing oleh pimpinan atau pengasuh pondok pesantren Darul Rahmah yang diikuti oleh para guru atau asatijah pondok pesantren Darul Rahmah serta santri lama dan juga santri baru. Nggak ada, kalau ruhaniyah ini ruh yang masih ada dalam jasadnya, ya silakan ibu-ibu sebutkan anaknya, ya. Khususon ila ruhaniyati siapa anaknya disebutkan, doakan, nggak usah pakai bahasa Arab juga nggak apa-apa, semoga apa dan semoga anak saya silakan, cita-cita gratis sebutkan semuanya. Setelah itu cita-cita ibu, ini Al-Fatihah terakhir, setelah itu kita baca Yasin. Wa ila ruhaniyati abnaina wa banatina, khususan ila abnaina wa banatina wa bijami maqasidana jayullahum al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin yang dipimpin oleh santri yang sudah mondok selama 1 tahun dan diikuti oleh santri lama maupun santri baru.
الرحمن بضر لا تغن عني فتهم شيئا ولا يوقدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا قالوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كنا لما جميع لدينا محضرون وما لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Acara dilanjutkan dengan nasihat motivasi kepada para santri baru dan orang tua atau wali murid agar anak-anaknya dipondokan dengan ikhlas demi masa depan mereka dan mengajak kerjasama antara pihak pondok pesantren dengan orang tua murid. Harus tega demi apa? Demi masa depan kita semuanya. Yang pasti masa depan di akhirat kita itu. Selanjutnya, ikhlas. Ibu-ibu harus ikhlas dididik anaknya di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak harus ikhlas dididik bersama-sama santri-santri dan ustaz-ustaz di sini. Harus ikhlas. Serahkan semuanya kepada Allah betul-betul karena apa? Keikhlasan ibu-ibu akan menentukan bagaimana anak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke, takbir gini, gaya takbir. Tangannya di depan, ya. Darul Rahmah. Pendidikan akhlak merupakan pondasi yang ditekankan di Pondok Pesantren Darul Rahmah kepada para santri yang selama ini sudah mondok di tengah kemajuan teknologi yang semakin mengikis akhlak yang
dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga keinginan para santri yang ingin belajar dan ketulusan orang tua serta kerjasama antara pihak pondok pesantren Darul Rohmah dengan orang tua atau wali murid dapat terwujud apa yang menjadi visi misi pondok pesantren Darul Rohmah. Untuk visi misi kami menjadikan pondok ini sebagai wahana mendidik anak-anak kita agar mereka bertakwa yang pertama. Di santri kita ingin bertakwa dulu, dia dekat dengan Allah. Makanya kami lakukan acara tadi sebagai perdana santri adalah dengan mengaji Yasin, berdoa dan mendengarkan tausiah dari kami. Dan itu kami lakukan setiap hari. Ada wirid, ada doa maksurat, ada berbagai hal yang berhubungan dengan bagaimana kedekatan dia dengan Allah. Karena ketika kita ingin sukses, hubungan pertama yang harus kita lakukan diperbaiki adalah hubungan kita dengan Allah, baru hubungan kita dengan manusia. Yang kedua, kita berharap santri kita, visi misi yang kedua adalah santri yang berakhlak, bertakwa, kedua berakhlak. Karena apa? Karena kami lebih mendahulukan anak ini beradab, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Kami tidak mendahulukan memang punya ilmu yang tinggi, tapi kami dahulukan dia punya adab yang luar biasa. Makanya insya Allah kalau misalnya hadirin datang ke pondok kami, seluruh santri betul-betul menghormati tamu, betul-betul menghormati orang tuanya, apalagi menghormati gurunya, apalagi kiainya. Karena itu yang kami didik. Kami tidak hanya mendidik dengan kata-kata, kami didik dengan kitab kuning. Kitab kuning yang kami ajarkan adalah akhlakul banin, ada juga ta'limul muta'alim, dan juga banyak akhlak-akhlak yang lain yang kami berikan kepada mereka dalam kajian-kajian utama. Selanjutnya berilmu. Visi yang ketiga adalah berilmu. Mereka adalah santri-santri yang ingin mempunyai ilmu dan berwawasan luas. Karena apa? Seperti yang Rasulullah sampaikan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada umma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia, ilmu. Dengan akhirat, ilmu. Ingin dua-duanya, ya ilmu. Oleh karena itu semoga mereka menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Selanjutnya beramal. Penting sekali. Ini kami jadikan sebagai misi kita. Kenapa? Banyak orang yang berilmu, banyak orang yang punya akhlak yang baik, tapi ternyata dia tidak mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu kami berharap santri kita ilmunya banyak dan diamalkan. Selain beramal, berdikari. Jadi banyak orang juga yang berilmu, mengamalkan, tapi ternyata dia tidak bisa menjaga dirinya untuk hidup di masyarakat. Dia masih bergantung kepada orang lain, dia masih kurang profesional dalam cara kerjanya, atau bahkan dia masih kurang baik secara ekonomi. Makanya kami mendidik santri ini berdikari. Tidak hanya berilmu, tapi dia juga harus berdikari, mandiri. Mandiri secara ekonomi, mandiri secara sosial, mandiri secara kemampuan mental. Selanjutnya berkualitas. Nah ini dia semua tergabung dalam berkualitas ini. Karena apa? Saya berharap mereka bisa menjadikannya sebagai wahana di Darul Rohmah ini untuk mengisi otak mereka sebanyak mungkin agar mereka berkualitas. Yang terakhir ini, yang penting, berkhidmat. Berilmu banyak, mengamalkan ilmu juga banyak. Di mana? Di sekolah-sekolah mungkin, atau di kampus-kampus. Tapi banyak dari orang yang berilmu tidak mau memikirkan masyarakatnya, tidak mau untuk berpikir bagaimana ke depan negaranya. Dia hanya berpikir bagaimana dia sukses dan mengamalkan ilmunya. Itu tidak cukup menurut kami. Dia harus beramal untuk masyarakat. Terima kasih, itu salah satu misi dari kami yang semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan atau kesamaan dari Darul Rohmah dengan pondok pesantren atau umum lainnya apa? Siap. Bismillah, moga-moga ini adalah salah satu dari optimisme kami. Saya alumni Gontor sebagai pondok modern, dan saya juga alumni Cijantung sebagai pondok salaf. Saya alumni Azhar yang di sana bertemu dengan
khasanah keilmuan yang luar biasa dari Mesir dan dari berbagai negara bertemu di sana. Insya Allah Darul Rahmah ini adalah kolaborasi dari seluruh pengetahuan yang saya tahu sebagai pengasuh. Gontor mempunyai bahasa, mempunyai mental, mempunyai wawasan yang luas. Bismillah, santri kami akan jadikan sebagai santri-santri yang berwawasan luas, mentalnya kuat, pidatonya hebat, bahasa Arab Inggrisnya hebat. Tapi selain itu kami mengambil dari sifat manusia yang kadang-kadang ilmunya banyak tapi kurang berakhlak. Oleh karena itu kami harapkan mereka bisa menjadikan ilmu mereka menjadi manusia berakhlak, wiridnya kuat, bukan hanya belajarnya saja, wiridnya kuat. Dan kami konsep pondok kita ini 3 tahun. 3 tahun Al-Qur'annya hafalannya banyak, pasti bacaannya bagus. 3 tahun bahasa Arabnya jadi. Kami tidak jadi, targetnya kami 6 tahun, kami 3 tahun. SMP 3 tahun harus jadi, SMK 3 tahun harus jadi. Nah, oleh karena itu SD baru itu 6 tahun karena mungkin masa-masa masih anak-anak. Jadi apa yang bisa membedakan kami adalah kolaborasi pondok modern, bahasanya, mentalnya dan sebagainya. Dengan apa? Dengan digabungkan amaliyah-amaliyah Nahdiyah. Karena saya juga pengurus NU, kami galakkan zikir-zikir mendekatkan diri kepada Allah, tata krama seorang santri salaf kepada gurunya, tidak seperti halnya kadang-kadang di beberapa pondok modern. Kami jadikan ini sebagai prioritas kita, akhlak dan akhlak. Kitab kuning menjadi prioritas kami juga, karena itu adalah modal di masyarakat. Minimal mereka harus kenal kitab-kitab yang beredar di masyarakat. Ya, itu saja salah satu beda. Yang beda yang lain adalah apa? Kami jadikan pondok ini di dalam suasana yang betul-betul menyamankan santri. Kami tidak ingin santri melihat pondok itu seakan-akan pondok yang keras, pondok yang kejam, pondok yang menyusahkan. Kami buka lebar-lebar bagaimana pondok kita ini dibuat nyaman. Bahkan setiap bulan kita ada renang bersama, setiap minggu kita nonton film edukasi bersama, setiap hari kita jadikan sebagai suasana yang meriah. Ada yang main bola, ada yang main panas setiap hari. Ada bahkan kita perbolehkan kalau waktu kosong boleh main layang-layang, boleh goes. Wah, luar biasa insya Allah. Mengajak kepada seluruh masyarakat. Bismillah, ayo mondok. Bismillah, ayo mondok. Kenapa? Karena kita akan pilih lebih banyak manfaat daripada satu manfaat. Kalau di sekolah mungkin manfaatnya kita bisa mendapatkan ilmunya saja. Tapi kalau di pondok, ilmunya iya, pengalamannya iya, belajar hidupnya iya, apalagi bahasanya iya, apalagi wiridnya iya, tata kramanya iya. Keduanya, jadi selain ilmu dapat, ilmu agama pasti dapat. Yang kedua, di sini kita lingkungannya kondusif, jauh dari pergaulan-pergaulan yang negatif, tertutup dari pergaulan warga masyarakat yang kurang-kurang baik. Makanya apalagi zaman sekarang yang sungguh-sungguh kritis, bagaimana pergaulan di luar sana, apalagi dengan gadget yang luar biasa mengerikan. Mondok solusinya. Ayo kita mondok. Lebih baik orang tua menangis sekarang, walaupun sebetulnya tidak menangis sementara, daripada kita menangis nanti ketika anak kita sudah besar, mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di pondok kita sholat 5 waktu. Anak kita di rumah susah nyuruh 5 waktu berjamaah lagi. Sholat duha dilaksanakan, sholat tahajud dilaksanakan, puasa Senin Kemis dilaksanakan. Kurang apa? Anak yang calon-calon anak yang soleh-solehah. Selanjutnya di sini waktu pasti lebih bermanfaat. 24 jam manfaat pasti. Karena semuanya dikontrol oleh pengurus. Yang terakhir yang akan menjadi luar biasa target kami, santri sini semuanya bisa kuliah seperti saya di Al-Azhar Kairo. Saya akan didik mereka untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa Al-Azhar Kairo. Insya Allah kami akan usahakan proses yang singkat, tapi mereka bisa bersaing dengan santri-santri yang lain di seluruh Indonesia untuk mengejar cita-cita mereka ke Al-Azhar Kairo atau ke Yaman atau ke negara Timur Tengah yang lain. Insya Allah dengan tekad kami dan semangat kami dan dengan optimisme kami dilihat dari berbagai kemajuan kemudahan Allah ini, kami yakin Darul Rahmah bisa. Semoga anak saya selalu istiqomah, semoga anak saya
anaknya semakin dewasa, semakin besar kesabarannya, semakin soleh yang diutamakan. Kalau mama sendiri apa sih mak motivasi untuk masuk anaknya mondok di sini mak? Motivasinya itu terlihat dari emaknya ya, kedua orang tuanya yang miskin ilmu. Jadi kalau bisa anak saya itu kaya ilmu, makanya saya masukin ke sini, apalagi ilmu agama. Nah, melihat pondok Darul Rahmah ini apa begitu yakin sama pondok ini mak? Apa nih gambarannya? Insya Allah dari pertama datang ke sini tuh waktu dia pesantren kilat tuh Pak tuh, saya sudah yakin saya bisa menyekolahkan anak saya di sini. Saya yakin ini tempat yang tepat untuk anak saya dididik menjadi orang yang lebih baik. Nah, Abel, apa nih perasaannya? Apa yang buat kamu itu bisa pengen mondok sini, Bel? Saya itu kurang ilmu agama Pak, jadi saya masuk ke pondok untuk menambah ilmu agama. Nggak kaget, nggak? Enggak, dari kelas 4 udah pondok. Gitu ya. Tapi sering berubah pikiran. Masih galau-galau gitu Pak. gitu. Tapi insya Allah sekarang sudah yakin, sudah ditetapkan. Mantap Maya. Amin. Ya. Alhamdulillah selama setahun ini kita dapat belajar tentang adab, pergaulannya terjaga, nggak seperti orang luar. Dan di sini kita pun diajarkan ilmu-ilmu agama yang kita tidak tahu menjadi tahu. Di sini pondok kita itu tergabung, ada pondok salaf, pondok modern, dan pondok tahfiz. Dan alhamdulillah waktunya sudah di manajemen oleh pengasuh dengan baik. Yang masih bingung untuk mencari pondok pesantren dan kita mengajaknya. Alasan aku bisa pondok itu soalnya enak banget, teman-temannya ramah, guru-guru dan ustadz-ustadznya baik-baik. Terus juga di sini suasananya adem banget, juga pelajaran agamanya bagus, gitu bisa langsung masuk ke otak. Semoga aja bisa betah di sini. Terus buat teman-teman di luar sana yang masih nyari sekolah atau mau lanjut kemana bingung, bisa langsung masuk sini aja. Di sini tuh enak banget, punya banyak eskul, bisa main voli, bisa main badminton, main kuda, pokoknya enak banget di sini. Langsung aja pada kesini. Setelah melaksanakan sholat duhur berjamaah, acara dilanjutkan dengan menyantap hidangan kuliner khas Cirebon Empal Gentong Amarta, yang juga keluarga pemilik dari Empal Gentong Amarta ini juga menjadi santri di pondok pesantren Darul Rahmah. Ikut pesantren kilat sebelumnya. Berarti di sini kelas berapa? Kelas 1 SMK. Ya Nabi salam alaikum. Liputan Cirebon TV melaporkan.